Hai guys, halo, 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 apa kaps guys? Apa kaps? Apa kabar? baik, baik. baik. Kamu gimana? Sangat, ya baik, tapi ya tidak baik-baik saja. Habis OSCE rasanya kayak nano-nano ya guys ya. Real. Oh iya, BTW kalian udah nonton film G belum yang dikirim Pak Harsal? Udah Ya Udah. udah. Bagus gak? Bagus, healing itu. bagus gak? Bagus gak? Bagus, bagus, bagus. Hmm, Bagus banget. terus kita malam ini kayaknya diskusi film ini bagus nggak? Enak nggak sih? Kayak kan filmnya bagus banget nih. Kita diskusiin gimana? Boleh. Boleh. Oke. Tapi mending perkenalan diri dulu nggak Oh sih? iya, betul juga ya. Oke, boleh boleh. Dari Cindy deh, boleh deh. Dari Cindy. Boleh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nadira Purnomo dengan NIM 2481144049. Oh my God, halo Cindy. Nih. Halo Halo. Cindy. Oke, perkenalkan saya Felicia Poletanari Andini dengan NIM 2481145051. Halo. Halo Andin. Lo, Andin. Halo. Next. Coba lagi. Sharon apa Dewi? Sharon nggak sih? Oke, halo, perkenalkan, aku Alia Takfi Sharon, tim 24811444061. Halo Sarah. Halo Halo Sharon. Sharon. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wahyu Dewi Sekar Kinasih dengan NIM 2481144062. Halo Halo Dewi. Halo, Dewi. Dewi. Aku ya, perkenalkan aku Bernadetta Kusuma Chandra, NIM 2481147070. Halo Berna. Nah, Mhm. Halo, perkenalkan saya Amelia Veronica Christy dari NIM 2481114072. Halo semuanya. Halo Hai Halo Amel. Mel. El, Oke, langsung aja ya kita review filmnya. Jadi, apa nih yang mau dibahas dulu nih? Sinopsis dulu nggak sih? Hmm, Biar kayak sinopsis nggak sih? ya Iya. kita dong. bahas, kita ulas kembali gitu. Jadi, film G itu adalah film biografi yang dirilis pada tahun 2005, disutradarai oleh Riri Riza dan diproduksi oleh Mira Lesmana. Film ini tuh menceritakan kehidupan si Hoki, seorang mahasiswa, aktivis, penulis, dan pemikir muda yang berani menyuarakan kebenarannya serta melawan ketidakadilan pada masa Orde Lama hingga awal Orde Baru di Indonesia. Film ini tuh diadaptasi dari buku harian Ki, yaitu dengan judul Catatan Seorang Demonstran yang berisi pemikiran, pengalaman, dan perjuangannya. Ki ini dikenal sebagai sosok yang jujur, idealis, dan ia tuh tidak pernah takut mengkritik pemerintah atau menyuarakan pendapatnya meskipun harus menghadapi banyak tantangan. Ki itu percaya bahwa kejujuran dan keadilan adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Oke, selanjutnya dia lahir di keluarga yang sederhana. Keturunannya Tionghoa di Jakarta. Dia itu tumbuh dengan kecintaan pada Indonesia, meski sering merasa berbeda karena idealisme yang idealismenya yang tinggi, ia tetap teguh dan pada prinsip hidupnya. Nah, sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, ia aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk menulis opini tajam di media dan memimpin demonstrasi mahasiswa. Gi juga mendirikan Mapala UI, organisasi mahasiswa pecinta alam, sebagai wujud kecintaannya terhadap lingkungan. oke, selanjutnya film ini tuh tidak hanya menunjukkan perjuangan Gi sebagai aktivis, tetapi juga
ada konflik pribadinya. Gi kecewa ketika mengetahui sahabatnya Tan Jin Han terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ia itu meminta Tan untuk meninggalkan PKI, tetapi dengan situasi politik yang memanas, akhirnya itu membuat Tan menjadi salah satu korban pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Nah, kejadian ini tuh akhirnya meninggalkan luka yang mendalam dalam hidupnya Sigi. Perjuangan Gi tidak berhenti meskipun rezim Presiden Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto. Sorry. Ia tetap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang baru dan menulis opini yang menyerang siapapun yang dianggap keliru. Sikapnya ini membuatnya dijauhi oleh banyak orang, termasuk wanita yang ia cintai. Namun sahabat setianya, Herman Lantang, selalu ada di sisinya hingga akhir. Nah, salah satu aspek yang menonjol dalam film ini adalah hubungan Gi dengan alam. Ia menemukan ketenangan dan kebebasan melalui kegiatan mendaki gunung. Namun, pada tanggal 16 Desember 1969, Sigi ini tuh meninggal dunia saat mendaki Gunung Semeru karena menghirup gas beracun di puncak gunung. Kepergian Gi ini menjadi apa ya, kayak kepiluan mendalam gitu, tetapi juga memperlihatkan bahwa ia tetap hidup dalam prinsip dan perjuangannya. Ya, terus selanjutnya film G ini itu tidak hanya menyajikan kisah seorang pemuda idealis, tetapi juga memberikan pelajaran tentang pentingnya keberanian, kejujuran, dan cinta terhadap negeri. Terus film ini meraih banyak penghargaan di Festival Film Indonesia pada 2005, termasuk film terbaik, sutradara terbaik, dan pemeran utama pria terbaik. Dengan cerita yang kuat dan sinematografi yang indah, film ini itu mengajak penonton untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan yang diperjuangkan oleh Suhoki. Nah, kan kita nih udah bahas sinopsis ya. Terus apa lagi nih yang mau dibahas? Apa ayo? Menurut kalian pemeran atau tokoh yang paling menarik siapa sih? Kan ini kan yang main kan si siapa Hmm. itu? Nicholas Saputra ya? Iya nggak sih? Iya, Iya, Tapi ya menurut kalian tokoh yang paling menarik siapa nih? kalau aku sih Sigi sih. Aku Siginya. kenapa tuh? Tuh. Karena kalau menurutku ya, si tokoh G ini tuh benar-benar apa ya, punya peran penting di mana dia tuh memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi manusia di tengah ketidakadilan yang terjadi pada masa di bawah rezim Orde Baru gitu loh. Ia tuh menentang segala bentuk penindasan terhadap rakyat, termasuk pelanggaran terhadap hak dasar mereka dan berusaha mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Hmm. Jadi, Kalau kalian, oke. Kalau aku tuh selain gitu, kalau menurutku tuh si Herman Lantang itu tuh dia kan si Oh, sahabatnya Gi yang selalu ada di saat Gi tuh merasa sendirian atau ditinggalin sama orang lain. Nah si Herman ini nggak cuma jadi teman biasanya si Gi, tapi dia tuh benar-benar mendukung si Gi dalam perjuangannya gitu loh. Walaupun mungkin nggak sekeras atau menonjol si Gi, kesetiaan Herman tuh nunjukin kalau persahabatan sejati itu tentang menerima dan mendukung meskipun keadaannya nggak selalu mudah. Herman juga punya kesamaan dengan Gi, yaitu mencintai pada alam dan gunung. Mereka sering mendaki bersama dan Herman tuh selalu ada di momen-momen penting dalam hidup Gi, termasuk dalam mendaki Gunung Semeru. Nah, si apa Herman ini seperti jadi sosok yang bikin Gi tuh punya tempat untuk berbagi dan merasa dimengerti gitu loh. Persahabatan mereka tuh kayak nunjukin kalau satu teman tuh apa punya satu teman yang benar-benar paham dan selalu ada itu jauh lebih berharga daripada punya banyak teman yang cuma ada di saat senang gitu. hmm. Jadi nggak cuma Gi doang ya, tapi buat sini juga ada. Siapa tadi? Herman. Si Herman Lantang. Iya, Herman Lantang. Herman Lantang. Lantang. Terus apa lagi ya? Terus kan tadi aku sama Berna udah
apa sih deskripsiin tokoh yang menurut kita nih berkesan nih. Kalian ada nggak sih kayak apa sih yang kayak pesan-kesan dari si film G-nya gitu? Pesan, apa ya? Kalau menurutku, ini sih, dari film G itu kita bisa belajar banyak hal, terutama soal keberanian untuk hidup sesuai prinsip dan idealisme. G itu dia bisa menjadi contoh orang yang tetap teguh memperjuangkan kebenaran meskipun itu sering membuatnya merasa sendirian. Dia menunjukkan bahwa untuk melawan ketidakadilan kita harus berani berdiri, walaupun tidak banyak yang mendukung. Hal lain yang terasa kuat ialah hubungan Ji dengan alam. Kan tadi kan dia suka mendaki gunung kan. Nah, buat Ji, alam itu tempat untuk menemukan ketenangan dan juga pelarian dari dunia yang penuh dengan konflik dan tekanan. Ini tuh ngasih kita pelajaran bahwa terkadang kita juga butuh waktu untuk menjauh sejenak dan merenung. Ini tuh bisa kita lakukan biar pikiran kita tuh lebih jernih. Ji juga mengajarkan pentingnya suara kita, meskipun kecil. Lewat tulisan dan tindakannya, ia membuktikan bahwa kita bisa berkontribusi untuk perubahan, asalkan kita punya keberanian. Meskipun nggak mudah, hidup lebih berarti jika kita berani memperjuangkan sesuatu yang benar dan peduli sama orang lain. Di akhir film ini juga menyentuh, yaitu soal pengorbanan ya. Kadang, untuk tetap jujur dan kritis, kita harus menghadapi banyak konflik dan rasa sakit. Tapi Ji ini tetap jalan. Nah, itu tuh bikin kita sadar bahwa hidup nggak selalu tentang nyaman, tapi soal punya tujuan yang jelas dan juga keberanian buat mencapainya. Wis, keren banget. Tapi emang real sih. Jadi si Suhogi itu bukan hanya karakter yang kayak cerdas, nggak cuma pintar, tapi dia juga berani dan juga tulus. Dia juga berani menolak kekuasaan dan juga popularitas dan memilih untuk berpegang teguh pada cita-cita dengan nilai-nilai yang dia percayai. Keren. Terus apa lagi ya? Ini enggak sih? Makna deh. Makna apa yang didapat Hmm, dari si filmnya? Siapa? makna ya. Aku deh, aku. Boleh, Oke. Sharon. Jadi makna yang bisa kita ambil dari film ini itu kita harus pasti kita harus berani ya untuk memperjuangkan berjuang demi kebenaran. Nah, habis itu kita juga harus mempertahankan idealisme dan yang menurutku paling penting itu kita harus krisis terhadap kekuasaan dan sistem sosial di mana kita itu tidak pasif dengan lingkungan sosial di sekitar kita terutama jika itu tuh membawa ketidakadilan. Gitu sih kalau aku. Pentingnya untuk berpikir kritis dan juga rasa kemanusiaannya itu Betul. dan juga berani. Terus, ya, setelah itu, kan tadi udah bahas sih, ini ya, apa sih, kita kan berarti udah bahas sinopsis mulu nih, kan pasti bosen ya kalian ya, bosen kan, bosen kan. Terus, jadi kita bakal analisis si film ini ke kelima Pancasila. Hmm. Ya, lima sila Pancasila. Jadi, yang pertama tuh ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang mau menjelaskan tentang hubungan si sila pertama ini dengan si film G? Aku deh boleh sila pertama. Ini langsung aja. Boleh, langsung aja Oke, jelasin. sila pertama di film ini tuh sebenarnya Gi ini tuh menonjolkan
kayak sifat religius, ada, cuman tidak terlalu ditonjolkan. Tapi dia tuh punya prinsip moral yang kuat juga untuk mencari kebenarannya. Di sila pertama ini itu kita diajarkan, dari film ini kita diajarkan untuk percaya sama Tuhan dan menghargai perbedaan perbedaan keyakinan. Sila pertama eh, eh, di film Ji ini juga dibilang lebih fokus ke pencarian kebenaran dan keadilan. Dan dia tuh kayak nggak segan untuk melawan ketidakadilan, meski itu bertentangan dengan keadaannya. Walaupun dia bukan orang yang selalu berdoa atau ikut kayak ke agama gitu, tapi dia tetap menunjukkan nilai-nilai ketuhanan dalam cara berpikir dan bertindak. Selain itu juga dari film yang bisa dilihat kayak bagaimana Ji berinteraksi dengan orang-orang yang punya latar belakang berbeda, itu Ji kayak terlalu banyak berbicara soal agama. Dia kayak menghargai perbedaan di antara mereka itu yang sejalan dengan nilai toleransi yang diajarkan di sila pertama ini. Baik. Sila pertama kan udah dibahas nih. Kalau sila kedua ada nggak yang mau ngejelasin? Boleh deh aku. Hmm, boleh, Berna. Oke, kalau menurutku ya, film ini tuh berkaitan dengan sila kedua. Kenapa? Karena dia ini tuh sangat peduli dengan keadilan sosial, di mana dia tuh nggak suka dengan ketidakadilan, apalagi kalau itu tuh nyangkut nyangkut hak orang lain. Contohnya, dia sering banget kritis terhadap pemerintah yang dia anggap nggak adil dan menindas rakyat, terutama di masa Orde Baru. Dia merasa banyak orang yang menderita dan hak-haknya nggak dihargai. Jadi dia berjuang agar semua orang bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya emang dia terima. Selain itu, Gi ini juga berusaha hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan meskipun dia sering merasa bingung dan kecewa dengan keadaan sekitarnya. Dia tetap peduli dengan orang lain, nggak suka ngelihat orang lain menderita. Ini bisa dilihat dari caranya berdiskusi dengan teman-temannya atau cara dia melihat orang yang tertindas. Meskipun Gi nggak suka melihat orang yang eh, meskipun dia nggak selalu memilih cara yang lembut, tetapi dia tetap berusaha untuk nggak berlaku kasar. Dia ingin memperjuangkan apa yang benar dengan cara yang beradab, walaupun kadang dia nggak ragu untuk menentang hal-hal yang dia anggap salah. Itu kalau dari sila kedua. Kak, sila ketiga, ada yang mau Aku boleh jelasin? deh mau ngejelasin sila ketiga. Kan sila ketiga ini bunyinya Persatuan Indonesia ya. Nah, film ini tuh berhubungan dengan konsep Persatuan Indonesia. Nah, itu bisa dilihat dari si si bagaimana si Soehoki ini meskipun sering kecewa dengan keadaan politik dan sosial di Indonesia, tapi itu dia tetap punya rasa cinta terhadap negara. Ini tuh bisa dikaitin sama sila ketiga Pancasila. Nah, gini kan sangat kritis terhadap pemerintahan Orde Baru yang menurutnya nggak adil. Tapi dia tuh nggak mau Indonesia tuh hancur atau terpecah karena perbedaan pendapat. Dia tuh tetap percaya bahwa perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik bisa dilakukan tanpa harus memecah belah bangsa. Gini ingin Indonesia tuh tetap bersatu dalam menghadapi masalah dan mencari solusi yang bisa bawa kebaikan untuk semua orang. Selain itu, kita juga bisa lihat dari si G ini berinteraksi dengan teman-temannya yang punya pandangan dan latar belakang yang berbeda. Meskipun sering bertentangan, mereka tuh tetap bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan baik. Itu tuh nunjukin bahwa meskipun ada banyak perbedaan dalam cara berpikir, tapi tetap ada usaha untuk menjaga hubungan dan persatuan. Ih, dari aku gitu sih yang sila ketiga. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke sila keempat, di mana dalam film Ki ini tuh kita bisa ngeliat bahwa gimana Sok Hoo-ki itu, dia tuh sangat kritis ya terhadap cara pemerintahan yang ada pada saat itu, yang pastinya nggak jelas yang pastinya nggak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, dalam film ini itu gitu sangat menentang cara pemerintahan Orde Baru yang cenderung otoriter dan enggak memberi ruang bagi rakyat untuk berbicara atau ikut menentukan keputusan. Nah, pemerintahan saat itu tuh lebih menentukan kebijakan sepihak tanpa mempertimbangkan suara rakyat.
yang akhirnya di mana itu gitu merasa nggak adil kan, dan dia itu berjuang untuk perubahan supaya rakyat itu bisa ikut serta dalam membuat keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Meskipun Gi bukan orang yang terlibat langsung dalam politik, dia itu ingin Indonesia punya pemimpin yang bijaksana, yang benar-benar mendengarkan kebutuhan rakyat, bukan sekedar mengejar kepentingan pribadi ataupun kelompok. Gi sering mengkritik ketidakadilan yang ada dan berusaha mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan bersuara. Meskipun dia tahu itu tuh nggak gampang. Oke, okay. Ada nggak yang membacain buat sila kelima? Aku, aku, aku. Suaraku masuk nggak sih? Langsung aja. Oke. Nah, sila kelima Pancasila itu kan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Ya, di film gini kita juga bisa lihat gimana si Suhogi ini sangat peduli dengan keadilan sosial yang memang menjadi inti dari sila kelima. Jadi itu ada momen di mana Gi itu nggak terima dengan ketimpangan yang ada di Indonesia waktu itu, di mana banyak orang yang miskin dan juga menderita. Sementara ada juga segelintir orang yang berkuasa, justru hidupnya enak. Gi sering banget ngekritik sistem yang ada karena dia ngerasa pemerintah itu nggak adil selama ini dan lebih mementingkan golongan-golongan tertentu. Nah, dia ingin tuh ada perubahan supaya rakyat-rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan itu bisa merasakan keadilan yang sama seperti orang-orang lainnya yang bisa hidup enak gitu. Gi berjuang yang agar suara rakyat itu dapat didengar dan masalah sosial seperti kemiskinan juga ketimpangan itu bisa diatasi. Dia juga berusaha membuat orang lebih peka terhadap ketidakadilan yang ada di sekitar mereka. Dia juga nggak cuma ngomong soal keadilan, tapi juga berusaha membuat orang lain itu untuk ikut berjuang untuk perbaikan. Dia ingin Indonesia bisa menjadi negara yang lebih adil, di mana semua orang bisa merasakan kehidupan yang lebih baik tanpa ada yang tertindas atau dibeda-bedakan gitu. Jadi sangat adil ya gini. Kan kita Ya udah udah. udah udah nganalisis filmnya berdasarkan sila-sila Pancasila kan. Nah, di sini tuh aku mau kasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Sohoki dalam film ini tuh mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui sikap dan perjuangannya dalam berbagai aspek kehidupan. Ia tuh menunjukkan bahwa pencarian kebenaran, keadilan, dan toleransi yang sejalan dengan sila pertama. Ji juga peduli terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial dengan berusaha memperjuangkan hak rakyat kecil serta menentang ketidakadilan yang melanggar sila kedua dan kelima. Dalam hal persatuan, Ji tetap mencintai Indonesia. Meskipun ia kecewa dengan kondisi politik, berupaya menjaga hubungan baik dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, sesuai dengan sila ketiga. Ia juga kritis terhadap pemerintahan yang tidak demokratis, memperjuangkan kepentingan rakyat agar bisa terlihat dalam pengambilan keputusan, serta mencerminkan sila keempat. Secara keseluruhan, Ji itu sosok yang berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila, meski sering menempuh jalan yang sulit demi membela keadilan dan kebenaran. Keren banget ya emang Suhogi. Emang sih dia kayak emang menginspirasi banget gitu loh. Rugi sih kalau nggak nonton. Wajib Iya, real. ditonton. Apalagi Penonton ini filmnya best on real nggak sih? On real Iya nggak sih? story. True Story. Iya, real, not fake. Mana singkat banget kan filmnya cuma 2 jam lagi. Iya Iya, kan Iya dan lucu juga bener. kita ya. bisa bisa mendapatkan banyak nilai moral. Iya. Iya Oh, betul, betul. betul. Ya udah, kalau begitu sekian dari kelompok kita kelompok berapa? 9 ya. Yes. Sekian dari kelompok 9.
Jika ada salah kata maupun perbuatan selama kami menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bye-bye. Bye. Terima bye-bye. kasih, bye-bye Dadah. teman-temanku.